48. Kelas X2B, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang sudah dipelajari, yaitu tentang GDP atau Gross Domestic Product. GDP adalah kumpulan atau total usaha barang atau jasa di suatu negara yang dilakukan unit usaha ataupun warga negara asing yang tinggal di negara tersebut dalam jangka tertentu. Biasanya satu tahun itulah dinamakan dengan GDP. Jadi mendapatkan GDP sebagai kekayaan suatu negara, jelas itu adalah miskonsepsi, pemahaman yang keliru. Nah, rumus perhitungan GDP menurut pendekatan pengeluaran adalah G sama dengan C tambah GS tambah E kurang I. Inilah yang menentukan GDP suatu negara. Salah satu faktor yang menentukan besar atau tidaknya GDP adalah total populasi dari negara tersebut. Makanya wajar ketika kita melihat negara-negara GDP yang besar itu biasa dengan negara-negara populasi yang banyak, dan salah satunya Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan GDP yang terbesar. Tapi apakah negara Indonesia bisa kita katakan negara yang maju, negara yang kaya, atau negara yang makmur? Belum tentu, karena logikanya sampai putaran duit. Perkenalkan, nama saya Satriani, NIM 2204010034, Prodi Ekonomi Syariah 2B. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan kepada teman saya soal GDP. Contohnya, Indonesia punya GDP lebih besar dari Singapura, jauh lebih besar, tapi kita semua tahu kalau masyarakat Singapura punya kesejahteraan yang lebih baik. Kenapa? Karena pendapat per kapita mereka memang lebih baik. GDP memang mampu menggambarkan volume dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, tapi GDP saja tidak cukup untuk menggambarkan kenyataan real kesejahteraan masyarakat di suatu negara, karena GDP adalah ukuran agregat. Kalau kita butuh tempat untuk mengukur kesejahteraan, maka gunakanlah Gross National Income bagi dengan jumlah penduduk perhitungan. Itu akan lebih tepat sasaran untuk menggambarkan rata-rata kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Maka GDP sebesar apapun selama 1% penduduk Indonesia masih menguasai 46,6% kekayaan di Republik ini. 10% dari total populasi masih menguasai 74,6% kekayaan di Republik ini. Maka GDP sebesar apapun itu tidak akan pernah bisa menggambarkan keadaan perekonomian sebagian besar masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.